penguatannya ke level 9050 hingga 9100. Penguatan Clio ke 1730 1750. Halo teman-teman, pada update kali ini kita akan membahas technical saham-saham di consumer goods ya. Sebelum kita mulai, kita lihat dulu pergerakan IHSG selama seminggu terakhir. Ini kita lihat candle merah berhari-hari, ada kemungkinan mantul dalam jangka pendek. Tapi secara jangka menengah kita bisa lihat di sini adalah pola bearish, head and shoulder. Ini shoulder kiri, head, ini shoulder kanan. Jadi yang kita harus perhatikan di sini adalah support level 7080 7100. Kalau IHSG tidak bisa segera naik di atas level ini, maka peluang pelemahan IHSG adalah ke level 6300 hingga 6320-nya. Kita lihat saham pertama kita di sektor consumer goods adalah Unilever, UNVR. Secara jangka menengah sebenarnya UNVR sudah mencapai target pelemahan dari pola bearish di sini, ini rounding top. Jadi targetnya adalah di level 1700. Saat ini jangka pendek sudah sempat bagus tapi turun kembali. Jadi yang kita harus perhatikan adalah level 1720-nya di sini. Apakah dia bisa bertahan? Kalau dia bisa bertahan, maka kita tidak melihat adanya potensi kelemahan ke bawah. Tapi untuk saat ini kita lebih baik wait and see dulu ya. Berikutnya kita lihat saham ICBP. Ini adalah Indofood CBP sukses makmur. Sempat membentuk pola bullish, ini double bottom namanya di sini 1-2. Tapi kita lihat yang berwarna merah di sini adalah double top, pola bearish. Setelah dia turun di bawah 11.800, maka peluang pelemahannya ke level 10.900 11.000. Jadi ini sudah tercapai di sini. Saat ini belum terlihat pergerakan berikutnya dalam jangka pendek. Jadi kita wait and see dulu, tapi secara jangka menengah sudah tidak bullish lagi untuk ICBP-nya. Berikutnya kita lihat saham INDF, Indofood sukses makmur. Ini adalah pola bullish, rounding bottom. Di saat ini merupakan titik krusial di 7.400-nya. Kalau dia bisa naik mantul dari sini, maka secara jangka menengah peluang penguatannya ke level 9050 hingga 9100. Kalau dia tidak bisa bertahan di bawah level, di atas level 7400 7500, maka secara teknikal sudah tidak bullish lagi. Lalu kita lihat saham Mayora Indah. Untuk Mayora Indah sendiri setelah membentuk pola bullish di sini double bottom naik ke atas, belum sempat mencapai target penguatannya di 3100, tapi sudah kembali turun. Saat ini membentuk ini namanya lower high, jadi high-nya di sini 2950 sekian. High yang kedua di 2700. Jadi makin lama topnya ini makin rendah. Jadi kita lihat Yor sudah berada di dalam downtrend. Jadi kita hindari dulu, kita wait and see. Downtrendnya kita bisa gambarkan di channel berwarna hijau ini. Berikutnya adalah saham Sido. Ini adalah Sido muncul. Kita sudah gambarkan beberapa saat yang lalu adalah dalam jangka panjang menengah sebenarnya Sido membentuk pola bearish. Ini ini adalah head and shoulder sebenarnya. Ini shoulder kiri di 2020. Ini headnya. Lalu di sini shoulder kanan. Nah, jadi selama Sido membentuk lower high, jadi high-nya ini selalu rendah seperti ini, maka kita tunggu dulu potensi di 488 490. Ini karena secara jangka panjang ini ini shoulder kanan ya, jadi selama tidak bisa naik di atas 760 amat sulit untuk Sido kembali naik dalam jangka panjang. Nah, ini adalah head and shoulder secara technical. Technicalnya ini bearish. Kalau dia turun lagi di bawah 490 480-nya, maka peluang pelemahan Sido ke level 230 240 dalam jangka panjang. Untuk jangka menengah kita lihat dulu pemantulan di 488 sampai 500. Apakah bisa terjadi atau tidak?
Sekian untuk Sido, berikutnya kita ke saham Clio. Sariguna Prima Tirta. Ini bullish, masih uptrend. Kita lihat jangka menengah, jangka pendek. Ini adalah pola bullish cup with handle. Tidak terlalu ideal, tapi kalau dia bisa menguat di atas 1430-nya, maka peluang penguatan Clio ke 1730, 1750 atau sekitar 25%. Berikutnya kita lihat ke saham Hoki. Hoki ini kalau nggak salah Buyung Sembada beras ya, Buyung Putra Sembada. Nah pada waktu itu membuat pola bearish, ini yang namanya rounding top. Setelah jebol di bawah 115, peluang pelemahan ke level 65. Sempat naik kembali di sini, tapi tidak bisa bertahan. Jadi yang kita harus perhatikan adalah level 115. Kalau dia kembali turun di bawah 115, maka kita tunggu peluang pelemahannya hingga ke level 65. Seperti itu. Jadi saat ini itu yang terjadi untuk Hoki. Berikutnya adalah AISA. FKS Food Sejahtera, ini pola bearish inverse cup with handle dengan supportnya di 110. Karena dia sudah turun di bawah 110, kita antisipasi pelemahan AISA hingga ke level 67 dan hingga 70. Jadi jangan terlalu agresif membeli saham ini. Berikutnya ADES. Akasa Wira Internasional, ini dalam jangka 1-2 tahun terakhir nih membentuk pola descending triangle dengan supportnya di 8.900-9.000. Nah kalau dia tidak bisa mantul di atas 9.000, maka kita tunggu peluang pelemahan ADES hingga ke level 5.700 dari pola descending triangle-nya ini. Berikutnya HMSP. HM Sampurna tidak terlalu baik karena sudah jebol dari 650-nya. Peluang pelemahan saat ini rounding top hingga ke level 520. Berikutnya GGRM, Gudang Garam. Mencoba bertahan di support kecil 12.500. Saat ini mantul, jadi kita tunggu aja dulu di atas 14.000. Kalau dia bisa naik di atas 14.000, peluang penguatannya ke 15.200. Tapi kalau melihat HMSP ada kemungkinan ikut terbawa turun hingga ke bawah 12.500. Jadi wait and see dulu ya. Berikutnya WIM. Wismilak Inti Makmur. Sudah kita informasikan di sini setelah dia turun di bawah level 900-nya. Maka peluang pelemahannya ke level 600. Jadi sekarang di 710, sebentar lagi sampai di 600. Sekian untuk update kali ini, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.